When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of With the sermon title, Come, Follow Me. Jesus was in the desert 40 days Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang in gurun. prayer and fasting, Dia berdoa dan berpuasa, and the Satan tempted Him, dan iblis itu mencobai Yesus, but Jesus overcame. tetapi Yesus bisa menang atas semua. With the word of God, with the living powerful word of God, Dengan kuasa firman Tuhan, He overcame. dia bisa menang. He showed us that we also could overcome. Dia mau tunjukkan kepada kita bahwa kita juga bisa menang. If you hold on to the word of God, to His promises, Ketika kita memegang setiap kebenaran firman Tuhan dan janji-janjinya, even though the world reject Him, meskipun seluruh dunia menolak, but if you continue to follow Jesus, tetapi kalau kita memilih untuk terus mengiring Yesus, you will reach your destination. kita akan mencapai tujuannya. Amen. Amin. No matter what circumstances you've experienced, Apapun keadaan situasinya yang kita alami berdasarkan pengalaman God kita, wants us to overcome. Tuhan Yesus mau kita menang. Amen. Amin. Jesus died. Yesus sudah mati, He rose from the dead. dia sudah bangkit dari kematian, Yeah. And He conquered the death. dan dia menaklukkan kematian. And He gave us the victory only in Christ. Hanya di dalam Yesus. Amen. Amin. Victory overcome your sin, Kemenangan atas dosa, atas dosa-dosa, secret sin, dosa-dosa yang tersembunyi, nobody knows, tidak seorang pun yang tahu, but Jesus help you to overcome. tetapi Yesus mau membawa kita menang atas Amen. itu. Amin. Overcome your fear Menang dari ketakutan kita of the future. tentang masa depan kita. Overcome your past. Menang juga dari masa lalu kita. Because some people still live in regrets. Karena banyak orang yang tetap tinggal dalam penyesalan, dan penyesalan. No. Jesus want you to overcome your past. Tuhan mau kita menang atas masa Amen. lalu kita. Because God has prepared wonderful future for each of us. Karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang baik buat kita semua. Jesus wants you to walk forward towards Him. Dia mau kita berjalan lurus ke depan, terus melihat Dia. Amen. Don't look at the back. Don't look at the past again. Let's look in front of you. Jangan pernah melihat ke belakang, terus pandang ke depan. Amen. Amin. Because Jesus has a wonderful plan for your life. Tuhan Yesus punya rancangan yang indah buat kita semua. Okay, so the context, Jesus was in the desert 40 days prayer fasting, overcame temptation. Jadi konteks pagi hari ini, Yesus telah berpuasa 40 hari dan dia sudah menang. And atas He setan. began to preach. Dan setelah itu dia memulai untuk berkhotbah. And He went melayani. into public ministry only for 3.5 years. Dia melakukan pelayanan selama 3,5 tahun. I think all of us, we had ministry more than 3 years, 5 years, 6 years. Saya kira kita semua bahkan lebih daripada 4 tahun, 5 tahun ya melayani ya. But Jesus only 3.5 years. Tapi Yesus hanya 3,5 tahun. Very powerful and effective Tetapi sangat punya kuasa dan sangat efektif. and hit the target. Dan mencapai sasarannya. Because Jesus is a very focused. Kenapa? Karena Yesus itu sangat fokus. Amen. Amin. All of us, we may have long time of ministry. Mungkin banyak dari kita yang mengalami sudah melayani bertahun-tahun.
But are we focused? Tapi pertanyaannya, apakah kita fokus? Focus to His purpose. Fokus kepada tujuannya Tuhan. Focus on Him to preach His message. Fokus hanya menyampaikan kebenaran firman-Nya, Pesannya. pesan-pesannya. So remember last week I spoke on Ingat ya, minggu lalu kita bicara tentang repent for the kingdom of heaven is near. bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah datang. sudah Amen. dekat. Amen. John the Baptist, before Jesus he was in public ministry, John the Baptist prepared the way, prepared the way, prepared the way. Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. And he always cry out in the wilderness. He said, there's a voice. He said, repent, repent, repent. Dan Yohanes Pembaptis terus berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah. I pray that all the people of God, the men and women of God, the pastors, before Jesus comes, bring this message of repentance. Saya harap kita semua yang ada di sini, siapapun yang ada di sini, betul-betul mau bertobat menjelang kedatangannya. Amen. Amen. Before Jesus come back, we all need to repent. Sebelum dia datang, kita perlu untuk bertobat ya. Remember, repentance is not about others, but we ourselves must repent. Jangan lupa, pertobatan itu bukan tentang orang lain, tetapi tentang diri kita sendiri. So every time I preach, I talk to myself. Setiap kali hambanya berkhotbah, hambanya juga berbicara dengan dirinya sendiri. So repent, for the kingdom of heaven is near. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah datang. So what should we repent from? Sekarang apa yang harus kita tobatkan itu apa kira-kira? Our mindset. Pola pikir kita. Our old mindset. Our old mindset. Pola pikir kita ini. We already been free from Egypt. Kita sudah dilepaskan dari Mesir. We are in the wilderness. Saat ini mungkin kita ada di padang gurun. And we want to enter the promised land. Dan kita mau masuk ke tanah perjanjian itu. But if our mindset is still Egypt, tetapi kalau pola pikir kita masih di Mesir, we cannot enter the promised kita land. tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian itu. So remember, our body is here in the house of God. Jadi selalu ingat ya, meskipun tubuh kita, badan kita saat ini ada di rumah Tuhan, Is our heart here tapi apakah hati kita juga ada di sini? to hear the word, Untuk mendengar setiap to kebenaran receive firman-Nya, from heaven untuk menerima dari sorga what the Lord wants? apa yang Tuhan inginkan atas kita. Our mind must be changed Pola pikir kita harus berubah and renewed. dan terus diperbaharui. Amen? Amin. How can you renew the word or renew our mind? Bagaimana caranya kita memperbaharui pola pikir kita? By reading the word of God Dengan kita baca kebenaran firman every Tuhan day. setiap hari. Amen? Amin. In the community of faith, fellowship of believers, Di dalam komuniti kita, persekutuan orang persekutuan orang-orang beriman, That's how we also will encourage one another. di situ kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. That's why Christians should not walk alone. Nah, itulah sebabnya orang Kristen tidak seharusnya berjalan If sendirian. you walk alone, the devil is waiting. Pada saat kita berjalan sendiri, si iblis itu menanti kita. That's why we need fellowship of believers. Itulah kita perlunya kebersamaan persekutuan orang beriman. Amen. Orang If percaya. you look at your friend on the left, on the right, or someone, they may look down or need encouragement. God use us to bring encouragement. Ketika kita melihat ke kanan ke kiri kita dan kita melihat ada seseorang yang membutuhkan untuk dikuatkan, ayo segera kita God use you. sampaikan. God use me. Tuhan pakai kita semua. Amen. Amin. We can send a text. Send Kita a text. bisa lewat WhatsApp. message, WhatsApp. Or maybe we can call. Mungkin juga kita bisa telepon. We can pray. Kita bisa berdoa We can sama-sama. send something. Kita bisa memberikan sesuatu. There's something we can do. Sesuatu yang bisa kita lakukan. Right? Benar ya? Yeah. So remember, we need to repent from our mindset Jadi selalu ingat ya, kita harus bertobat dari pola-pola pikir kita yang and lama. also our heart. Juga hati kita. The hardened heart, Hati yang keras, may the Lord soften it. biarlah Tuhan yang melembutkannya. Amen. Amin. Yeah. When our heart is soft, we can receive every correction. Pada saat hati kita itu gembur, lembut, kita akan siap menerima setiap masukan. You don't need the angel come from heaven all the way into your room and tell that you are wrong. Kita tidak usah nunggu ya malaikat datang sama kita terus kita negur, "Hei, kamu salah." No, you don't have to wait there. Kita tidak usah nunggu sampai seperti itu. Holy Spirit in you. Yes.
Roh Kudus yang ada di dalam kita will convict us. akan Insafkan. menginsyafkan kita. The Holy Spirit convict us of our sin, Roh Kudus menginsyafkan kita atas segala dosa-dosa and kita. Holy Spirit will lead us to the whole truth. Dan Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Amen. Amin. Sometimes we look at the truth only partial or from certain angle. Seringkali kita melihat kebenaran itu hanya dari satu sisi atau dari sisi yang mungkin cuma setengah ya. But Holy Spirit will lead you to the whole truth. Tetapi Roh Kudus yang sanggup membawa kita kepada segala kebenaran. Yeah, that's the beauty of live by the Spirit. Itulah indahnya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Because God said that you must be born again. Itulah sebabnya Tuhan berkata kita harus lahir kembali, lahir baru. Is it possible how to be born again from your mother's womb? And then it's not possible. Secara tidak mungkin ya. Bagaimana mungkin kita bisa lahir kembali dari rahim seorang ibu kita? No, that's not what Jesus talks about. Itu bukan yang Yesus maksudkan. Jesus wants us to be born again. Tuhan mau kita lahir baru. Amen? Amin. Born again. Lahir baru. Our spirit, Di dalam roh, our soul, di dalam jiwa kita. of course our body cannot born again, right? Tentunya tubuh kita tidak bisa lahir kembali ya. Yeah, but our spirit. Tetapi di dalam roh. Yeah, that's why we are new creation. Itulah sebabnya kita semua ini ciptaan yang baru. Amen? Amin. The old has gone, Yang lama sudah the new berlalu, has come. yang baru sudah datang. Okay, so Jesus began to preach on this topic. Jesus began to preach on the topic. Tuhan memulai pelayanannya dengan topik ini. Yeah, he said, repent, 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 Dia selalu ingatkan bertobat, bertobat, bertobat. for the kingdom of heaven is near. Karena kerajaan surga sudah datang. Yeah. Now, after that, you see what he did. Okay, Nah, sekarang kita lihat ya apa yang Yesus lakukan. let's turn to Matthew chapter 4, verse 18 Matius 4 ayat 18 until 22. sampai 22. Matius 4 18 sampai 22. Okay, 18. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. So remember, what is their occupation? Ingat ya, apa pekerjaan mereka? Fishermen. Nelayan. So all of us, we have work. Semua dari kita pasti punya pekerjaan. We have occupation. Kita punya pekerjaannya. Okay, so again we're gonna learn how we want to follow Jesus. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengiring Yesus. This doesn't mean that you become full-time pastor, minister in the church, working in the church. That's not the point. Tidak bermaksud untuk menjadikan kita full timer ya sebagai seorang pastor atau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan seperti itu, bukan. No, where you are that God has called you, that you need to follow Jesus. Dimanapun kita berada, kita bekerja saat ini, Tuhan memanggil kita untuk kita mengiring Dia. Amen. Amin. So of course, God has a specific calling to be in a full-time ministry. God will call them. Tentunya Tuhan juga punya cara ya untuk membawa seseorang untuk menjadi seorang full timer. Tapi itu dengan cara-caranya Tuhan. Yeah, but every one of us, we are followers of Jesus. Tetapi kita semua adalah Followers. pengikut Kristus. Yeah, we follow Jesus where we are. Kita mengiring Yesus kemanapun, dimanapun kita Okay, berada. let's look at 19. 19. Come, follow me. Jesus said, and I will make you fisher of men. 3, 2, 1. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Come, follow me. Mari datang, ikut aku. Jesus asked, come. Yesus bertanya sama kita, ayo datang. What is our response? Nah sekarang bagaimana respon kita? When he asks you to come, what do you do? Ketika dia mengundang kita, ayo mari datang. Apa yang kita God lakukan? has called you over and over and over. Berkali-kali Tuhan manggil kita. Berkali-kali Come. Tuhan manggil kita. Ayo, mari datang, mari datang. Our response is to follow him. Respon kita seharusnya adalah mengikut dia. Amen. Amin.
Yeah, I remember the time when I received God's calling. Hambanya ingat pertama kali menerima panggilan Tuhan. Remember I told you the story that I wanted to be an architect, Waktu itu hambanya kepingin jadi seorang arsitek. but it didn't happen. Tapi itu tidak tercapai, tidak terjadi. I like to play Lego. Bermain Lego, I like to play Lego. senang bermain Lego. And my first job is everything about property, about house, about all the things about that. Pekerjaan pertama hambanya semua yang berkaitan dengan properti, dengan bangunan-bangunan. I never expect that I'm gonna build his house. Hambanya tidak pernah membayangkan kalau membangun rumah Tuhan seperti ini. I never expect. Tidak pernah My dibayangkan. thought is I'm gonna build real house. Pola pikir hambanya saat itu keinginannya untuk membangun rumah yang betul-betul rumah, bangun rumah. But turn out God asked me to build his people. Tetapi ternyata Tuhan memanggil hambanya untuk membangun rumah Tuhan, buat So umat Tuhan. each of you has your own story. Kita semua pasti punya cerita masing-masing. How God called you. Bagaimana Tuhan memanggil kita. God called you where you are. Tuhan memanggil kita dimanapun kita berada. If you are a businessman that God has called you to, Pada saat kita menjadi seorang businessman, Tuhan juga panggil kita di area itu. and you have to be really successful businessman. Dan dia mau kita menjadi seorang businessman yang sukses. Amen. Amen. And then whatever business that you did, always with a kingdom principle, Apapun bisnis yang kita lakukan dengan prinsip kerajaan Allah, with the kingdom purpose. pasti dengan sebuah tujuan dari kerajaan Allah juga ya. Amen. Amin. Is it easy or not? Apakah mudah? When you gain profit, maybe 5 million, of course, 5 million, you still can maybe feel like, okay, I would like to support the ministry. Pada saat kita mendapatkan keuntungan 5 juta, pernah enggak kita bayangkan, oh dengan 5 juta ini saya akan mensupport, saya akan mendanai sebuah pelayanan. Maybe still easy, 5 million. Mungkin masih gampang karena nilainya masih 5 But juta. when you receive 50 million, Ketika kita menerima 50 juta, is it easy to support? mau kita mensupport 50 juta kira-kira. When you gain more and more, Ketika kita menerima lagi lebih dan lebih besar lagi, is it easy for you to mudah support? nggak kira-kira untuk mensupport seperti itu? That's why I talk about come follow me, follow Jesus. Itulah telah disampaikan tadi, mari datang dan ikutlah. If you are in the business, Pada saat kita melakukan sebuah bisnis, or maybe you are a teacher, atau mungkin kita seorang guru, or doctor, atau mungkin dokter, maybe a housewife, atau mungkin seorang ibu rumah or tangga, whatever occupation you have right now, apapun pekerjaan kita ini, we all still need to follow Jesus. kita tetap perlu untuk mengikuti Yesus. Amen. Amin. What does it mean by follow Jesus? Terus apa maksudnya mengiring Yesus, ikut sama Yesus itu apa? We need to imitate him. Kita harus meniru Yesus. Imitate him. Meniru Yesus. Amen. Amin. Imitate his fashion, his clothing, or his hairstyle? Apakah yang diikuti itu cara berpakaiannya, potongan rambutnya atau apa kira-kira? If we want to follow Jesus' hairstyle, everyone, I will have long hair like this, right? Berarti apa kita harus punya rambut yang panjang seperti Yesus atau gimana maksudnya? No, right? This not about hairstyle, not about the clothing. Bukan tentang potongan rambut, tentang cara berpakaian. You follow Jesus, follow his character. Yang diikuti dari Yesus adalah karakternya Yesus. Amen. Amin. So look at Jesus, his character, he's full of love. Lihat karakter Yesus ya, dia begitu penuh dengan kasih. His ministry, everything is based on the love. Seluruh pelayanannya didasari atas dasar kasih. Wherever he went, from village to village, city to city, heal the sick, blah 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 blah. Dalam setiap pelayanannya, dari kota ke kota, dari desa ke desa, selalu sembuhkan orang sakit With his love, dengan kasih. out of compassion. Semua berasal dari belas kasihnya That's Tuhan. what we need to follow Jesus. Itulah sebabnya kita harus mengikuti Dia. If you are a nurse, Ketika kita menjadi seorang suster, if you are a nurse, ketika kita menjadi seorang suster, jikalau ya, ya, yeah, you serve the patient kita melayani seorang pasien with the love of Jesus. dengan kasih Tuhan. You are a teacher, you Kita- give your best for the students. Pada saat kita jadi guru, kita berikan yang terbaik kepada para murid kita.
That's how you follow Jesus. Itu caranya bagaimana kita mengiring With the Yesus. sacrifice that people may say, how much you get paid Mungkin to do all those things. Mungkin orang berpikir, kamu itu dibayar berapa untuk melakukan itu semua? If you are a teacher that follow Jesus, you are different. Pada saat kita menjadi seorang guru dan kita mengikut Yesus, kita akan menjadi guru yang berbeda. You will stand out. Kita akan tampil, muncul, Yeah, because you are different. karena kita ini berbeda. If you are a worker in an office or whatever, Ketika kita menjadi seorang pekerja di sebuah kantor, God will see that you are more diligent than the rest. Tuhan akan buat kita lebih pintar daripada yang lain. Diligent. Yeah. Rajin. Yeah. The more diligent than the rest. Kita akan menjadi yang paling rajin daripada yang lainnya. It's not to gain favor from the boss. Bukan untuk mencari Untuk menjilat. menjilat ya dari No, it's not pimpinan. for that. But you want to please God. Tetapi kita lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. I remember I told you when I was in US, I taught for a few years. Nah, ingat ya waktu hambanya ada di Amerika I beberapa taught tahun, only part-time. bekerja secara part-time. But I spent almost like full-time. Tapi kerjanya seperti orang yang kerja full-time. Until the rest of the teachers like, wow, I mean you are a part-time teacher, but you spend like a full-time teacher. Nah, sehingga Even more than that. banyak orang melihat loh, kamu itu seorang part-time tapi kerjanya kayak orang full-timer. God really promote me. God promote me. Tuhan benar-benar mempromosikan kita. Yeah, because we do it not for man, Karena kita tidak melakukan itu untuk manusia. we do it for the Lord. Kita melakukannya untuk Tuhan. That's how you follow Jesus. Itulah sebabnya kita mengiring Yesus, mengikut Yesus. Amen. Amin. How if you are salesman Gimana kalau kita menjadi or seorang maybe a sales worker atau mungkin pekerja or whatever job you have? atau pekerjaan apapun kita How saat do ini? you follow Jesus? Bagaimana cara kita mengiring Yesus? You are different from the rest of your friends. Maka kita harus berbeda daripada teman-teman kita yang lain. Don't let the people say that I don't want to hire Christians because they are lazy, they are dirty, they also always come late. Sering kali kita dengar ya, saya tidak mau mempekerjakan seorang Kristen karena orang Kristen itu malas, sering datang terlambat. We don't want to hear that, Jangan sampai itu didengar ya. Jangan sampai Amen. kita mendengar seperti itu ya. right? Benar Don't ya. let that happen. Jangan pernah biarkan itu terjadi. Especially when they say Christian, not Christian, just the same. They say. Jangan sampai orang mikir Kristen nggak Kristen podo ae. No. Nah, Christians follow Jesus are different. pada saat seorang Kristen betul-betul mengiring Yesus, mengikut Yesus, pasti menjadi seseorang yang berbeda. Amen. Amin. Wow, work ethics. Jadi etika pekerjaan kita Is so different. sangat berbeda. We will be like Daniel. Kita akan menjadi seperti Daniel. The kingdom wants to hire this person Raja-raja itu sangat ingin untuk mempekerjakan Daniel. because they are different. Karena Daniel itu berbeda. Okay, so we follow Jesus' words, what we say, Pada saat kita mengiring Yesus, setiap perkataan kita full of love, penuh dengan kasih. and our words also full of truth. Tetapi juga perkataan kita harus di dalam kebenaran. If our words cannot be dependable, Kalau perkataan kita tidak bisa dipercaya, our yes is not yes, our no is not no, pada saat kita berkata ya tapi ternyata tidak, pada saat kita berkata tidak tapi ternyata juga tidak juga gitu loh. don't let people say that, wow, you are a liar. Jangan sampai orang berkata kamu itu pembohong. No, we Jangan, don't want ya. to be that. Jangan sampai terjadi We want seperti to itu. be Christian who really, our mouth can be trusted. Kita menjadi orang Kristen di mana mulut kita ini bisa dipercaya. Amen? Amin. You guys get it? Ya, It's dapat- very important. itu sangat penting. I don't want to hear from anybody, from the boss, or maybe they call me, they say, wow, your church member, there's one who works, always lie, cheat, blah, 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 blah. I say, oh my gosh, Lord, please forgive. Jangan sampai ya pimpin saudara-saudara terus telepon Pastor Paulus terus bilang, waduh jemaatmu itu sudah bujukan, sering tipu-tipu, wah pokoknya semua yang jelek. Jangan sampai itu terjadi. Okay? All of us, we must really follow Jesus. Kita harus lebih sungguh-sungguh untuk mengiring Yesus. Words, Perkataan, action, tingkah laku, thinking, pola pikir, all of our lives. seluruh hidup kita.
so that everywhere we go, people are blessed. Sehingga setiap kali kita pergi kemana saja, orang itu diberkati. We color the people around us. Kita mewarnai orang-orang di sekitar kita. Yes? Yes. Because our presence bring joy. Karena kehadiran kita ini membawa sukacita. So when we come to this mall, when we have the church here, Ketika kita datang ke mall ini, ke gereja ini, what do people know about our church? apa yang orang tahu tentang gereja kita? Wow, the pastor is so mean, so easily angered, blah, blah, blah. Do you think what do people say? What do people say about our church here? Kira-kira kalau orang di luar lihat, wih, pastornya itu ngamuan, pastornya itu temperamental. Kira-kira gimana nanti pandangan orang tentang gereja So what do kita? you think? Yeah. We are being watched. Kita ini telah menjadi pusat perhatian loh. Whether you like it, you don't like it, people watch. Suka enggak suka orang itu melihat kita. Even though we are not famous. Meskipun kita ini bukan orang terkenal ya, But people are watching. tetapi orang itu selalu melihat kita. How you treat your husband, your wife, Bagaimana kita memperlakukan suami kita, istri kita. how you raise your children, Bagaimana kita membesarkan anak-anak how you kita. spend your money, Bagaimana cara kita menggunakan uang kita. how you spend your time. Bagaimana kita cara menggunakan waktu-waktu yang If ada. we are followers of Jesus, Apakah kita menjadi seorang pengikut Yesus? then if we are followers of Jesus, Kalau kita menjadi pengikut Yesus, we will bring impact to the people around kita us. pasti membawa dampak dimanapun orang-orang di sekitar kita. Amen? Amin. Yeah, so for example, like this church, the security, the cleaning service, everybody who knows in this place, they know who we are because we cannot hide. Seperti contoh gereja ini ya, baik security maupun cleaning service, semua orang di tempat ini tahu bagaimana gereja ini, bagaimana corner. We cannot hide. Kita tidak bisa menyembunyikan diri. We are who we are. Kita adalah kita, We cannot pretend to be someone dan else. kita tidak usah jadi orang lain ya. Yeah, be what Jesus asked you to be. Jadilah seperti yang Yesus mau kita jadi. Okay, amen. Amin. I hope you guys get this. Kami harap kita semua dapat ini. Okay, we follow His character. Kita mengikut karakternya Jesus is Yesus. full of forgiving. Yesus itu maha pengampun. We know that people maybe wrong. Did wrong to us. Mungkin kita seringkali orang itu berbuat yang tidak baik kepada kita. But how we respond? Tapi bagaimana kita meresponnya? Yeah. So remember where you live, where you work, where you study, where you are. Dimanapun kita, waktu kita belajar, waktu kita bekerja, atau dimanapun kita, Wherever you live, dimanapun kita berada, tinggal, yeah. tinggal, Then you are followers of Jesus. ingat ya bahwa kita ini pengikutnya Yesus. Same in the complex that we live in the neighborhood. Sama di tempat kita tinggal ya, kompleks di mana tempat kita tinggal, dengan para tetangga Yeah. kita. What do the neighbors say about us? Apa yang kira-kira tetangga kita perkatakan tentang kita? What do the neighbors say about you? Apa yang tetangga-tetangga kita sampaikan tentang kita itu gimana From kira-kira? the security all the way to the cleaning, the gardener, everybody in the complex. What do they say about you? Apa yang para security, para pembersih-pembersih, ya, pekerja taman itu ngomong apa sih tentang kita di tempat kita tinggal? Are we kind to them? Apakah kita baik sama mereka? Are we friendly? Apakah kita cukup membuat mereka bersahabat dengan kita? Or Atau we are considered arrogant? kita Arrogant. jangan-jangan kita ini dia dicap sebagai orang yang I sombong? hope not, okay? Semoga tidak ya. So wherever you live, your neighbor on the left, on the right, or whoever, Dimanapun kita tinggal ya, tetangga kita di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, atau dimanapun kita berada, we kita hope tinggal. that you bring, you color their world. Kita harus memberi warna kepada lingkungan kita. Yeah, amen? Amin. The joy of the Lord, the peace of the Lord upon us. Sukacita dari Tuhan, sukacita dari surga selalu ada di atas kita ya. Amen. Berjalan bersama kita. Okay, so we said follow Him, we follow His character, we follow also His values. Kalau kita berbicara tentang mengikut Yesus, bukan hanya berbicara tentang karakter, tapi juga nilai-nilai. Love what He loves, hates what He hates. Cintai apa yang dia cintai dan bencilah apa yang dia benci. Okay, I repeat once again, love what He loves, Love what he loves. hates what He hates.
Hates what he hates. Yeah, you translate. Cintai apa yang dia cintai, yang dia sukai, dan bencilah apa yang dia tidak suka. So what does Jesus hate? Apa yang Tuhan benci? Sin. Dosa. Yeah. What is sin? Apa sih dosa itu? All the things that not according to His word. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yeah. So Holy Spirit will help you. Roh Kudus yang akan Help you. membantu kita Yeah. To make the wise decision every day. untuk membuat kita bijaksana pada saat kita mengambil sebuah keputusan. Okay, let's continue with this. Come follow me. Continue with verse 20. Kita lanjutkan ya dengan ayatnya 20. At once they left their nets and followed him. Amin. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. At once. Seketika itu juga. Seketika itu juga. At once they left their net and followed Jesus. Seketika itu juga mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Yeah. So just now I mentioned the context. It doesn't mean that you leave your job, okay? Jangan lupa ya, konteksnya bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita. If God doesn't ask you to be in a full-time ministry, don't do that. Kalau Tuhan tidak membawa kita untuk menjadi full timer, jangan lakukan itu. Yeah, because you will suffer unnecessary. Kita akan menderita yang tidak perlu akhirnya If kan. Jesus doesn't call you that. Kalau Tuhan tidak panggil kita ke sana. Okay, now I talk about follow Jesus where you are. Kita mau bahas siang hari ini bagaimana mengiring Yesus dimanapun kita berada. Yeah, verse 21. I read 21 and 22. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them. 22. And immediately they left the boat and their father and followed him. 3:21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, And immediately, 22. dan seketika mereka meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Yeah, a lot of cost to follow Jesus. Memang ada harga yang dibayar untuk kita mengiring Yesus Yeah, ya. we really want to follow him. We really follow him. Kalau memang kita mau mengiring Tuhan, ayo sungguh-sungguh mengiring Tuhan. That's why I mentioned to those who are maybe from a tradition background, blah blah blah. Like for us, I'm a Chinese descent. Seringkali ya hambanya menyatakan untuk kita sebagai dengan tradisi kita masing-masing ya, sebagai orang Chinese misalkan. If you follow Jesus, you must really follow Jesus. Don't bring all this tradition that against the Bible. Nah, kalau kita mau jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, jangan bawa tradisi-tradisi yang sangat bertentangan dengan Alkitab. For example, Chengbing. Contohnya Chengbing. You bring all this food for the dead. Do you think the dead will eat it? Kita bawa makanan-makanan ke kuburan. Apakah kita mengira nanti orang mati itu bisa makan makanan kita? Scary. If they cannot eat, oh, you cannot run away, right? Sangat menakutkan ya kalau makanan itu dimakan Right? ya kan? Yeah. So all those kind of tradition not according to the word of God, we must be very serious not to do it. Jadi semua tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus serius untuk tidak melakukan itu. Sometimes in the funeral with the dead, we still pray for the dead. That's not right. Nah, seringkali kita di dalam sebuah pemakaman kita berdoa buat orang yang sudah meninggal, itu tidak benar. No, we pray to God for those who are living Yes, kita berdoa kepada Tuhan untuk mereka yang masih hidup, to be strong. untuk dikuatkan. Amen. Amin. The dead already done. I mean, God already called them home. Untuk yang meninggal sudah selesai karena Tuhan sudah panggil dia pulang. That's why follow Jesus takes seriousness. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, ayo lebih serius. I remember first time when I heard my dad and my mom, they said they have received Jesus. Pertama kali waktu hambanya mengingat waktu papa mama menerima Yesus, They call us. We were in Singapore. beliau menghubungi hambanya pada saat itu hambanya sedang di Singapura. We were still little. Yeah. I mean, we're still young. I mean, Masih muda saat itu ya. so they follow Jesus. They said they have followed Jesus. Mereka mengatakan mereka mengikut Yesus. And one thing in mind, I asked my dad,
Dan yang dalam pikiran saya waktu itu saya tanyakan kepada papa saya. Dad, what about our grandfather's altar? Terus papa, gimana dengan altarnya Meja abu. opa kita, Meja meja abu ya? And then he said, no longer. I already remove it. Wow, sudah tidak ada lagi, sudah tak pindah, sudah tak keluarkan itu, No, sudah dihancurin. sudah dihancurkan. And then I said, why, this is serious. I said, Wah, ini kan berarti serius ya. I didn't know yet about Jesus, but I heard about it. I said, wow, he's serious. Waktu itu hambanya belum tahu Yesus lebih banyak, tapi melihat, serius banget ya. And then the time went on, and then I start to, follow Jesus must be serious. Saat itu hambanya belajar bahwa memang mengiring Yesus itu harus serius. Amen? Amen. No compromise. Gak bisa kompromi. Maybe you are from different ethnic. Mungkin kita dari latar belakang yang berbeda. You have this grace. Ada mungkin trace ya. Or maybe from your great grandfather, they pass it with the magic, blah 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 blah. Mungkin dari opa kita terus mewariskan mungkin ilmu-ilmu atau mantra-mantra ya. And you have to be clear to reject. Kita harus jelas, kita tolak itu semua. Because you are child of God. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Amen. Amin. That's how you follow Jesus. You must be serious. Itulah pada saat kita mengiring Yesus kita harus serius. Okay. As a closing, I will read verse 23. 23. Jesus healed the sick. 23. Jesus went throughout Galilee, teaching in the synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. 3, 2, 1. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. We follow Jesus. That's what we do also. Pada saat kita mengikut Yesus, itu akan kita lakukan juga. When you are in your neighborhood, Ketika kita hidup bersama para tetangga kita, every opportunity bring the good news. setiap kali ada kesempatan sampaikan tentang kabar Because baik all itu. of us, we have story. Karena masing-masing kita pasti punya cerita kan ya? Yes? Ya. What did Jesus do in your life? Apa yang Yesus pernah lakukan dalam hidup kita, That's what you share. itu yang kita sharingkan. You don't talk negative about other people. Jangan pernah bicara yang jelek tentang orang lain. You talk about what Jesus has done in your life. Ceritakan tentang kebaikan Yesus dalam hidup kita. Simple? Sederhana ya, Is it simple? sederhana ya. Because when you share Ketika kita sharing, kita ceritakan itu, what the Lord has done, apa yang Tuhan lakukan buat kita, you follow Jesus. itu tandanya bahwa kita itu mengikut Yesus. Right? Benar ya? If Christian never share anything with their neighbors, never share with anyone, I question their Christianity. Nah, kalau seorang Kristen tidak pernah cerita tentang Yesus yang sudah banyak menolong kita, khawatir ini jangan-jangan bukan orang Kristen ini. Yeah, I question their Christianity. Tanda tanya besar itu. Apakah itu orang Kristen? Because if we are Christian, we are follower Jesus, we want to share. Yes. Karena kalau kita ini betul-betul seorang Kristen yang mengikut Yesus, pasti kita punya kerinduan untuk cerita tentang kebaikan Tuhan. So this is the context. Jesus is teaching, is preaching, and healing. Konteksnya hari ini adalah Tuhan itu mengajar, menyembuhkan, Dan memberitakan kabar dan baik. memberitakan kebenaran firman. Yeah, that's what we do. That's what we do. Itu yang kita harus lakukan. Amen. Amin. Where you are, your family members, if they are sick, you pray for them. Dimanapun kita, termasuk waktu kita bersama keluarga kita ya, kita lakukan itu. When they are sick, you pray for them. Pada saat saudara kita sakit, kita berdoa. Do you have to pay when you pray? Apakah kita harus bayar kalau kita berdoa? Do you have to pay? Kita harus bayar, enggak you ya? just pray. Tinggal berdoa saja. And who will hear? Siapa yang mau dengar? Jesus. Yesus, amin. Remember, our part is to pray. Our part is to pray. Bagian kita adalah berdoa, mendoakan. But who is the healer? Siapa penyembuhnya? Yesus. His power. Yes. Yeah. So our part, we do our part, Kita lakukan bagian kita. and let God do His part. Dan Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan. Amin. Amin. Ya, thank you Pak Devi, thank you. Hanya musik perlahan. Mari saudara terkasih, sudah mendengar, menerima firman Tuhan. Ajakan Yesus, katakan, come, datanglah, mari ikutlah aku.
bila kita meresponinya. Apapun pekerjaan kita, apapun, dimanapun kita berada, datang ikutlah Yesus. Bukan ikut gaya rambut ataupun pakaian, tetapi ikutlah Dia. Dia penuh kasih, Dia penuh mengampuni, dan Dia juga penuh kebenaran. Roh Kudus tolong kami semua sebagai anak-anak Tuhan mencerminkan seorang pengikut Yesus. Dari setiap perkataan yang kita keluar, yang kita ucapkan kepada sesama kita, dari pikiran-pikiran kita, dari semua perbuatan kita, kami mau mencerminkan bahwa kami pengikut Yesus. Terima kasih Bapa, ajari kami Bapa, bentuk kami. Kalau ada jalan-jalan kami yang keliru, Tuhan luruskan jalan kami. Sehingga kami dikenal sebagai orang-orang pengikut Yesus yang jujur, yang setia, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami Bapa mengikut Yesus seumur hidup kami sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa. Mari saudara yang mau diurapi maupun diberkati di bulan Maret, angkat kedua tangannya. Saya doakan urapan Tuhan di bulan yang baru ini. Tuhan urapi kami semua pribadi lepas pribadi, jamah dalam nama Yesus. Kami akan percaya kuasa Tuhan tak terbatas, sehingga yang lemah dikuatkan, yang butuh pertolongan Tuhan tolong tepat waktunya. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mintalah, ketoklah, carilah, maka Tuhan membuka jalan bagimu. Curahkan urapanmu Bapa atas kehidupan kami. Shikialalala Bapa Bapa shikialalala. Urapi kami semua Bapa. Urapi setiap kami Bapa di bulan yang baru. Urapan baru Tuhan mengalir dalam hidup kami. Lebih dari pemenang, menang atas semua ketakutan, atas kekhawatiran, menang atas masa lalu. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Taruhkan tangan di dada. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Yesus. Bahwa kita lakukan ini bukan sekedar sebuah rutinitas, tetapi ini yang Tuhan Yesus katakan. Ketika kamu melakukan perjamuan kudus, mengambil roti dan tubuhnya, ya, tubuh dan darahnya, kita dipersatukan di dalam Dia. Mari kita sungguh-sungguh siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah buat kita semua? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus untuk pengampunan dosa kita? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bagi anak-anak-Mu yang berdoa puasa juga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan juga bagi umat jemaat-Mu dalam situasi kondisi apapun yang mereka hadapi, Yesus terlebih besar. Engkau, kasih-Mu, kuasa-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkati gedung ini, pemilik dan semua tenan yang ada, bahkan orang-orang yang bekerja di kawasan ini, tinggal di kawasan ini, diberkati. Biarlah kehadiran gereja-Mu di tempat ini mewarnai maupun jiwa-jiwa yang akan kawasan ini, sehingga mereka mengenal kasih Allah, mereka mengenal kebenaran-Mu dan Roh Kudus yang berkarya. Berkati gedung, berkati juga kota Surabaya. Kami memberkati kota Surabaya, negara kami Indonesia. Amin. Kami ucapkan berkat pemerintahan kami, supaya pemerintah yang takut akan Tuhan, setiap keputusan untuk kepentingan rakyat, untuk membangun negara ini lebih maju, lebih lagi takut akan Tuhan. Amin. Berkati gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, mempersiapkan umat jemaat yang sungguh-sungguh dewasa rohani. Roh Kudus berkarya, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu.